Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Hari ini tema yang akan kita sama-sama renungkan yaitu The Heart of a Disciple atau hati seorang murid. Yang saya ambil dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 dengan tema The Heart of a Disciple. Saudara-saudara, bagian ini kita kalau baca, kita buka Alkitab kita langsung tahu ini bicara tentang Maria dan Marta. Atau sebenarnya saya lebih tepat, lebih senang, lebih sreg mengatakan Marta dan Maria. Karena bagian ini seringkali kita itu tidak fair memahaminya. Karena setiap kita tuh tahu, sudah familiar dengan cerita ini. Bahwa seolah-olah Maria itu lebih baik, yang satu itu kurang baik. Karena kita semua sudah tahu akhirnya, bahwa akhirnya itu Tuhan berkenan pada yang satu menegur yang lain. Karena itu beberapa hamba Tuhan pun kalau mengkhotbahkan bagian ini, biasanya yang disebut pertama kali itu bukan Marta, tapi Maria. Judul selalu Maria dan Marta, tidak pernah Marta dan Maria. Karena Marta itu seolah-olah jangan ditiru, kita meniru Maria. Tapi kita akan baca bagian ini, kita melihat apa sih salahnya Marta. Bagaimana kita belajar hati seorang murid, kedua-duanya ini adalah murid Tuhan. Kedua-duanya ini Tuhan berkenan. Tapi apa yang menjadi salah Marta, bagaimana kita bisa mempelajari sebagai the heart of a disciple. Hati seorang murid. Saya akan bacakan bagi setiap kita Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Jika kita perhatikan Marta justru yang disebut pertama. Meskipun kita suka kubur dia, kita sebut Maria yang lebih utama. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Dan seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab Marta, Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah saudara-saudara, sekali lagi kalau kita membaca bagian ini, apa salahnya Marta? Marta itu melakukan sesuatu yang saya rasa itu yang diinginkan bahkan oleh gereja, oleh setiap kita pelayan Tuhan yang dimiliki hati seorang murid itu harusnya seperti Marta. Hari ini kita nanti ada wisuda dari Christ Cell. Kira-kira sesudah diwisuda kita berharap mereka seperti Maria atau Marta. Jika semua yang diwisuda, setelah wisuda semua jadi kayak Maria, buat apa diwisuda? Setelah diwisuda cuma duduk diam mendengar firman Tuhan. Bukankah kita ingin kalau bisa sebelum diwisuda mereka sudah menunggu di depan menyambut seperti Marta menyambut Tuhan. Sudah jadi usher. Setelah jadi usher dia sibuk sekali melayani sehingga sampai tidak bisa makan seperti Yesus. Sampai keluarganya pun menyangka ini orang kesurupan. Melayani sampai lupa makan. Bukankah setiap kita rindu jemaat Tuhan, bahkan yang nanti akan diwisuda, harusnya punya hati seorang murid yang seperti Marta. Bukan seperti Maria. Kalau semua pelayan Tuhan seperti Maria, nah kita akan menjadi gereja yang lesu. Tidak ada yang mau melayani. Disuruh pelayanan nanti akan menjawab, saya ingin menjadi seperti Maria. Pilih yang lain saja. Saya bukan Marta. Lebih baik cari Marta-Marta yang lain. Maka itu jangan kasih nama anak Marta. Nanti disiksa sama Musa. Kasih nama Maria. Biar dia bisa diizinkan duduk menikmati gereja tanpa diganggu pelayanan. Jika kita melihat di dalam bagian ini sekali lagi. Apa salah Marta? Setiap kita merindukan jemaat harusnya seperti Marta. Bahkan hamba Tuhan seringkali seperti Marta. Sampai Senin pun kadang-kadang masih ada rapat. Senin pun kadang-kadang kita masih ada ini, ada itu. Sampai kita tidak punya hari libur. Lalu bahkan beberapa gereja mengatakan hamba Tuhan tidak boleh libur. Hamba Tuhan tidak mengenal cuti. Saya dulu pernah praktek di satu gereja. Yang jam kerjanya pun bisa sampai jam 8 malam. Tugas kita suruh menjaga telepon. Pokoknya jangan sampai jemaat telepon tidak ada yang ngangkat. Saya bilang saya akan jaga teleponnya. Tapi saya bawa pulang, boleh enggak? Kan kita jaga telepon. Yang penting teleponnya itu jangan hilang, ya enggak? Jemaat kalau mau nelpon saya angkat, kasih nomor handphone. Sudah zaman handphone. Tidak ada lagi yang telepon-telepon rumah. Kalau suruh jaga telepon rumah, takut hilang mungkin, saya bawa pulang boleh atau enggak. Jadi kita tuh semua akhirnya menjadi orang-orang yang sibuk sekali melayani.
seperti Marta. Dan bukankah itu hamba Tuhan yang justru dipandang baik? Coba aja rekrut hamba Tuhan, lakukan seperti Maria terus. Saya percaya nanti justru ayat ini akan berubah, bukan Marta, Marta, tapi Maria, Maria. Sorry, kontrakmu tidak diperpanjang. Karena kamu terlalu malas makan gaji buta. Apa salah Marta? Kalau kita melihat di dalam bagian ini, justru Lukas itu sekali lagi kita mengerti, Lukas punya satu keunikan. Dia itu terkenal sebagai orang yang biasanya menuliskan itu memperhatikan kaum-kaum yang tersisih. Karena itu kalau kita baca di bagian-bagian sebelumnya, Lukas itu seolah-olah membuat terobosan mengatakan berita Injil Yesus itu bukan untuk khusus orang Yahudi saja, tapi berita itu sudah menerobos sampai ke orang Samaria sekalipun. Orang yang dianggap tidak penting, orang yang bahkan saat itu dianggap najis. Tapi berita Injil itu sampai ke mereka. Dan saat ini Lukas juga menuliskan hal yang sama. Bagian ini cuma dituliskan oleh Lukas. Penulis Injil yang lain tidak menuliskan bagian ini. Dan bagian ini sekali lagi Lukas itu ingin menuliskan bagi setiap kita, Injil Yesus itu sekali lagi menerobos tradisi. Injil Yesus itu bukan cuma diperuntukkan untuk orang tertentu saja, orang-orang yang menonjol, yang hebat, yang pintar, yang dia itu kaum pilihan. Orang Yahudi misal, orang yang sekolah teologi misal, tapi bahkan orang Samaria yang dianggap najis pun Tuhan beritanya juga sampaikan ke mereka. Dan saat ini wanita yang saat itu dianggap tidak penting, berita Injil pun sampai juga untuk mereka. Berita Injil diperuntukkan untuk semua kita yang memang Tuhan ingin kita itu terima, dapatkan siapapun kita. Karena itu Lukas memulai cerita ini dengan satu cerita. Dia mengatakan Marta itu dari awal disebut namanya, dia melakukan sesuatu yang memang layaknya dilakukan oleh seorang wanita. Dia menyambut seorang tamu itu datang, diterima masuk di rumahnya, bahkan di mana Maria? Maria tidak disebutkan di situ. Baru berikutnya Maria itu dikatakan ada satu orang lagi, saudara orang yang rajin ini, yang namanya Maria. Dan Maria ini melakukan satu hal, cuman duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Sedangkan Marta sibuk melayani. Justru kalau kita membaca bagian ini, zaman sekarang mungkin kita merasa ini ya sudah wajar. Tapi kalau kita kembali ke zaman itu, kita itu tahu yang dilakukan Maria justru yang tidak seharusnya dilakukan oleh para wanita saat itu. Saat itu semua ruangan pun dibatasi. Semua rumah pun itu biasanya dipilah-pilah. Ada ruangan itu yang khusus pria, wanita tidak boleh ada di dalamnya. Salah satunya adalah ruang untuk kita itu berkumpul, ruang tamu. Wanita itu tidak boleh sembarangan menunjukkan dirinya masuk ke ruang tamu, apalagi nimbrung bicara dengan tamu yang kebanyakan semuanya itu pria. Wanita itu tempatnya di belakang, di ruang tersembunyi, yaitu di dapur, sibuk memasak untuk menopang para pria itu diskusi. Saya rasa beberapa budaya, beberapa orang masih sering melakukan hal seperti itu. Karena itu beberapa orang yang pemikirannya masih seperti itu seringkali mengatakan pada istrinya, kamu masuk, kamu tidak berhak untuk ikut campur ngobrol di sini. Jangan ikut campur pembicaraan laki-laki. Jangan ikut campur pembicaraan orang tua dan lain sebagainya. Seolah-olah anak kecil tidak berhak, wanita tidak berhak. Karena memang saat itu sewajarnya wanita itu tidak boleh ikut campur. Apalagi sampai duduk dekat guru laki-laki ketika dia mengajar. Ruang ibadah pun itu mereka bagi. Kita tahu agama tertentu masih melakukan culture itu. Jadi kalau di ruangan ini adalah ruang ibadah utama, di sini cuma boleh laki-laki. Wanita itu mungkin di samping mendengarkan lewat mungkin TV, speaker, atau mungkin di lobi. Tapi dia tidak boleh masuk satu ruangan, beribadah dengan ruangan yang sama dengan kami para laki-laki. Jadi justru bagian ini Lukas ingin bukakan sekali lagi. Marta melakukan sesuatu yang wajar saat itu. Dia menerima tamu selayaknya wanita. Menerima tamu ketika ada tamu masuk. Dia mempersilahkan masuk dan dia itu kembali ke dapur. Mempersiapkan semuanya agar tamu itu bisa dilayani dengan baik.
Asyir menyiapkan agar jemaat datang. Lalu sesudah pergi, jemaat digiring ke kafe dan wanita yang menyiapkan kopinya. Laki-laki duduk saja, diskusi saja. Wanita tidak boleh ikut campur. Wanita sana ke mesin kopi. Nyiapin kopi, nyiapin tekwan, bakwan, dan wan-wan yang lain. Itu yang ditugaskan, yang seharusnya itu menjadi pekerjaan utama wanita. Tapi justru bagian ini yang mengejutkan adalah ada satu wanita tidak tahu diri. Yang bernama Maria. Yang saat itu lupa namanya Maria, dia ingat namanya Mario. Dia mengatakan seolah-olah dirinya itu pria. Dia ikut campur berdiskusi satu ruangan dengan para pria. Tidak seharusnya, tidak layak, memalukan. Ini aib, ini tidak boleh. Maria itu tidak tahu diri. Tapi justru kita tahu, justru dia dipuji. Justru Yesus itu seolah-olah berkenan kepada Maria yang seperti ini. Dan disinilah pendahuluan ini dibuka oleh Lukas untuk menunjukkan kepada semua kita Injil sekali lagi menerobos tradisi. Wanita yang dianggap tidak boleh belajar, sekarang bisa belajar. Sebelum Kartini sudah ada Kristus yang menyerukan itu, yang membuat wanita itu juga boleh belajar. Karena itu nanti kalau kita lihat yang di wisuda, tidak semuanya pria. Leader tidak harus pria. Meskipun kita jangan debat gereja kok nggak boleh dipendetakan wanita, beberapa gereja seperti itu. Kita bukan membahas itu, tapi seringkali beberapa culture mengatakan wanita tidak boleh sederajat. Tapi Maria menerobos itu, Yesus justru berkenan. Seolah-olah Yesus mengatakan dia itu mengizinkan Maria hadir karena dia ingin Maria pun mendengar berita yang dia ingin katakan. Berita ini untuk semua orang yang Kristus bukakan. Untuk semua kita di ruangan ini, siapapun kita. Bukan harus kita hamba Tuhan, sekolah teologi, S1, S2, S3, STLR. Tapi semua kita, mau tidak ada S pun, Injil tetap menerobos bagi setiap kita. Tapi permasalahannya, ketika Tuhan itu hadirkan berita Injil untuk semua kita, bagaimana kita meresponinya? Nah disitulah kita melihat ada dua respon yang diwakili kedua murid Kristus ini. Dua-duanya murid Kristus, dua-duanya mengasihi Tuhan, dua-duanya melayani Tuhan dengan caranya. Tapi dua-duanya ini kemudian dikontraskan oleh Lukas. Yang pertama itu dikontraskan Marta terlebih dahulu, karena memang Marta yang namanya dituliskan terlebih dahulu. Marta itu dituliskan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tiba di sebuah kampung. Nah Marta itu menyambut. Dia itu menerima Yesus, mengajak Yesus itu masuk. Wah ini asyir yang baik. Mungkin dia sudah ikut training asyir dari GKY Yerusalem atau GKY Betania. Dia itu sudah mengikuti, sudah mungkin ikut bahan berjenjang ini itu. Jadi dia tahu bagaimana melayani dengan baik. Dia menyambut Yesus, dia menerima Yesus di rumahnya. Dan Marta itu bukan cuma menerima, menyuruh Yesus masuk. Dia sibuk melayani, dia memberikan yang terbaik. Dia melakukan untuk Yesus. Ini satu respon yang pertama. Dia melakukan semua aktivitas untuk melayani Tuhan. Ini hal yang baik. Tapi justru Yesus itu mengatakan, Marta, Marta, engkau itu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara-saudara, ada satu teolog itu mengatakan, justru Yesus ini bukan menegur Marta karena tidak peduli, karena anti sama yang namanya kesibukan. Tapi justru Yesus itu menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang melayani Yesus tanpa arah seperti Marta. Karena itu dia menyebut namanya sampai 2 kali. Marta, Marta. Menunjukkan kepedulian dia. Dia menyebut Marta 2 kali karena Marta itu melakukan sesuatu yang baik. Tapi tidak tepat. Marta itu melakukan sesuatu yang dia tuh sibuk sekali. Sibuk untuk Tuhan. Sampai dia tuh komplain tidak suka melihat orang yang tidak sesibuk dia. Sampai dia itu seolah-olah kesibukannya itu tidak bisa menoleransi orang yang kamu ini harusnya bantu aku. Tapi kamu justru duduk enak-enak. Dan dia bilang Tuhan engkau tidak peduli aku melayani seorang diri. Tapi justru Tuhan itu jawab kamu itu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara.
Saudara-saudara, bayangkan jika kita gereja, kita membutuhkan pekerja, lalu yang diwisuda itu nanti cuma 22 jumlahnya. Lalu saya itu bilang sama Tuhan, Tuhan, GKY PIK itu 500 orang. Yang diwisuda cuma 22 orang. Kenapa engkau nggak menggerakkan lebih banyak orang? Bukankah engkau peduli sama gereja? Kok seolah-olah engkau tidak peduli? Sehingga 22 orang ini akan melayani seorang diri. Cuman mereka. 500 orang dipimpin 22 orang. Tapi justru Yesus bilang, engkau itu terlalu khawatir. Menyibukkan diri dengan banyak perkara. Udah gak usah wisuda-wisudaan. Repot. Udah langsung pelayanan aja. Nah, kita akan bingung bukan? Terus mau lakukan apa? Marta ini melakukan sesuatu yang sibuk, padahal dia doing for God. Dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Salahnya di mana? Saudara-saudara, jika kita melihat di dalam bahasa aslinya, memang ada satu kata itu yang mengindikasikan Marta ini bukan cuma sekedar sibuk, tapi ada satu kata itu yang dikatakan kesibukan dia membuat dia itu ditarik menjauh dari Tuhan. Kesibukan dia itu membuat dia itu terdistraksi, teralihkan sehingga tidak lagi bisa fokus. Kesibukan dia membuat dia itu semakin sibuk semakin jauh, semakin sibuk semakin tidak lagi punya waktu berelasi dengan Tuhan. Itu yang Kristus itu tegur. Setiap kita yang sibuk entah bekerja di luar atau melayani di gereja, sehingga kesibukan itu membuat kita burn out. Kita itu lelah, tawar hati. Makanya setiap tahun kalau bikin program, booknya itu isinya adalah refreshing, kebersamaan. Seolah-olah kurang refresh, kurang bersama-sama. Kalau mau refreshing ya sudah rekreasi. Gak perlu jadikan itu rohani. Gak perlu jadikan itu refreshing biar rohani. Refreshingnya under gereja. Lalu mengajukan under book gereja biar kelihatan rohani. Kenapa banyak seperti itu? Jangan-jangan kita sudah mulai lelah bekerja sampai makin jauh. Ketika kita noleh, kita sudah jauh dari yang kita layani itu. Kita mau melayani Kristus tapi Kristus sudah jauh di sana. Kita di sini jauh sampai kita tidak lagi tahu Kristus mau dilayani seperti apa. Apa yang Kristus mau untuk kita lakukan. Sekali lagi, Tuhan itu bukan membenci aktivitas. Tapi aktivitas harus yang tepat, dilakukan di waktu yang tepat. Itu yang Tuhan mau. Saya beri contoh. Paling gampang itu kan kasih contoh anak muda kalau pacaran. Dia tidak bisa cuma cari pacar yang tepat. Tapi juga harus tahu di waktu yang tepat. Waktu yang tepat, pacar yang tepat, baru pernikahan itu indah. Saya kasih contoh. Kalau saya itu menikah dengan orang, waktunya tepat karena memang sudah usia pernikahan. Keburu expired. Oh dapat orang, langsung nikah. Tapi orangnya bukan orang yang tepat. Waktunya tepat, orangnya tidak tepat. Pernikahan itu tidak akan bisa jadi baik. Ribut terus karena gak cocok. Kenapa gak cocok? Ya karena dia sudah halte terakhir, bus terakhir. Sudah tidak lagi ada yang lewat. Ya saya cuma maunya sama dia, ya sudah. Tidak ada lagi yang lain. Waktu tepat, siap nikah, orang tidak tepat. Kita tidak mungkin bisa jadi keluarga yang baik. Sebaliknya. Ketemu orang yang tepat. Wah dia yang Tuhan persatukan. He is the right person for me. Atau she is the right person for me. Tapi waktunya tidak tepat, masih SD. Mau nikah juga tidak akan bisa jadi. Dia mau nikah juga tidak akan membentuk satu keluarga yang baik di hadapan Tuhan. Anak SD mau nikah gimana? Masih taunya cuma main kelereng dan lain sebagainya. Disuruh membina keluarga. Makanya orang yang cepat-cepat nikah yang belum waktunya, dia biasanya dewasanya terlambat. Sesudah babak belur di pernikahan berdarah-darah, baru sesudah anak keberapa, baru punya kesadaran ini loh pernikahan. Waktu dan hal harus tepat, baru jadi pelayanan yang tepat. Tapi Marta tidak. Dia melayani dengan banyak sekali kegiatan. Seolah-olah dia melakukan semuanya untuk Tuhan. Tapi dia tidak pernah tahu Tuhan saat ini mau apa. Di waktu ini, di hari ini Tuhan mau apa.
dan saya tidak memberikan hal yang tepat. Saya cuma hujanin dia dengan sekian banyak pelayanan. Tapi pelayanan yang semuanya itu justru makin melayani, makin jauh. Makin melayani, makin tidak lagi punya waktu untuk cari suara Tuhan. Berapa banyak dari kita itu sibuk sampai saat teduh pun sudah tidak punya waktu lagi. Waktu teduh cari suara Tuhan sudah tidak ada lagi. Bahkan berapa banyak gereja itu rapat berjam-jam. Tapi 5 menit saja untuk duduk diem, cari betulkah ini yang Tuhan mau. Sudah tidak sempat lagi. Harus cepat putuskan, cepat putuskan, cepat putuskan. Semua sampai kejadiannya itu semua itu terlalu cepat. Kegiatan terlalu banyak. Dan Tuhan sudah kita tinggalkan. Tuhan itu tidak lagi kita dengar suaranya. Itu yang Yesus tegur. Yang dilakukan oleh Marta. Dia baik, pelayanan. Iya, rajin, sangat. Dia mungkin sudah diwisuda berkali-kali karena ikut Kreisel. Tapi diwisuda berkali-kali dia sibuk memimpin puluhan kelompok. Tapi satu yang hal Tuhan mau tidak pernah dikerjakan. Tuhan mengatakan, Marta, Marta, engkau menyibukkan diri dengan banyak hal sampai distraksi, teralihkan. Padahal satu yang saya minta kamu tidak pernah dengar. Percuma. Sebaliknya ini dikontraskan dengan Maria. Maria ini orang yang terlihat malas. Cuma duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara-saudara, bagian ini bukan menekankan dia itu malas. Seperti mungkin beberapa orang zaman sekarang itu cuma sukanya denger. Sudahlah pokoknya saya mau datang ke gereja denger. Udah gak mau diganggu. Tapi sikap ini kalau dicatat duduk dekat kaki Tuhan. Terus mendengarkan perkataan itu adalah sikap seorang murid. Seorang murid itu harus duduk terus dengar gurunya. Duduk setia di kaki gurunya, mendengar gurunya mengajar. Karena itu Yesus itu puji. Hanya satu hal yang perlu Maria nangkep itu, dia lakukan itu. Itu bagian yang saat ini harusnya dilakukan. The right thing, the right act in the right time. Itu yang perlu. Dan Maria nangkep itu, dia lakukan itu. Itu bagian yang terbaik. Bukan berarti yang dilakukan Marta jelek. Yang dilakukan Marta itu baik. Tapi yang terbaik saat itu apa? Kita tidak bisa melakukan semua hal yang baik. Gereja itu biasanya menjadi rumit. Menjadi hutan rimba. Karena melakukan banyak hal yang baik sampai tidak tahu yang terbaik apa. Yang saat ini Tuhan mau kita lakukan apa? Sampai tidak tahu karena terlalu banyak hal baik. Terlalu banyak kegiatan. Terlalu banyak komisi yang baik. Sampai tidak tahu yang terbaik yang Tuhan inginkan apa. Bagian yang tidak bisa diambil daripadanya itu apa. Saat itu bagianmu yang harus kamu lakukan dengan taat. Dan dengan setia. Tapi itu yang dilakukan oleh Maria. Dia bukan cuma ditarik menjauh tapi duduk dekat. Mendekatkan diri di kaki Tuhan. Untuk mendengar, cari suaranya. Dan meneladani gurunya. Mengikuti apa yang menjadi perintah gurunya. Itu hal yang diperlukan saat itu. Karena saat itu Yesus akan menuju ke Yerusalem setelah itu. Dan dia akan disalib. Kita tidak lagi bisa duduk mendengarkan dia secara langsung. Melayani Tuhan bisa kapanpun dalam bentuk apapun. Tapi saat itu Tuhan ingin datang mengajar. Justru yang dipilih Marta itu menjauh, sibuk. Maria cepat-cepat ambil waktu itu mendengar suara Tuhan. Sebelum pergi disalib, dia mau dengar suara gurunya. Dia mendengar, memilih hal yang tepat di waktu yang tepat. Dia bukan cuma doing for God, tapi dia being with God. Dia membangun relasi bersama dengan Tuhan. Itu yang harusnya dilakukan seorang murid. Hati seorang murid bukan cuma sibuk melayani tanpa arah. Tapi tanya arah dari Tuhan itu maunya apa? Untuk saya lakukan. Marta beda dengan Maria. Marta itu sibuk, teralihkan sampai jauh dari Tuhan. Maria itu mendekatkan diri dan terus duduk dekat kaki Tuhan biar pasti dengar suaranya. Jelas dengar. Tidak boleh sampai samar-samar. Harus dengar dengan jelas. Itu yang dilakukan Maria. Satu hal yang perlu yang harusnya dilakukan oleh seorang murid. Tapi sekali lagi, kalau semua seperti ini duduk dengar, bagaimana
Bagaimana kita merangkaikan? Siapa yang lebih baik? Kalau semua seperti Maria bagaimana? Saudara-saudara, bukan ini berarti kita harus memilih salah satu. Tapi Lukas termasuk teguran Yesus itu mengingatkan kita. Sebelum kita bersibuk-sibuk melakukan semua hal untuk Tuhan. Sampai kita tidak lagi tahu yang Tuhan mau apa dari kita. Inginkan apa dari kita. Kita harus punya relasi yang dekat dulu dengan Tuhan. Setiap kita harus tahu dulu Tuhan mau apa. Apalagi ketika kita nanti sesaat lagi akan menyaksikan orang-orang yang akan diwisuda. Bukankah harusnya juga terkhususnya untuk para wisudawan nanti? Dia harusnya juga mulai bertanya sesudah diwisuda. Bukan cuman memperbanyak kegiatan, makin banyak dikasih kelompok sampai jauh dari Tuhan. Tapi mari tanya, apa yang Tuhan ingin setelah acara wisuda ini? Saya percaya Maria duduk mendengar suara Tuhan. Tapi begitu Tuhan itu bangun pergi ke Yerusalem, Maria tidak mungkin terus duduk. Dia akan bangun dari duduknya. Dia melakukan tugasnya. Tapi dengan pandangan yang berbeda. Dia bangun, dia melanjutkan aktivitasnya. Tapi dengan saya tahu Tuhan mau apa. Saya tahu bagaimana saya melakukan. Yang namanya lelah itu bukan karena banyak kegiatan. Yang lelah itu biasanya membuat kita lelah, tawar hati. Sehingga perlu refreshing. Sekali lagi bukan karena kita terlalu banyak kegiatan. Tapi karena kegiatan kita tidak ada arah. Kita tuh melangkah tapi tidak tahu kemana. Saudara-saudara, yang namanya maju itu kemana? Saya kesini ini maju. Tapi bagi bapak ibu saudara-saudara itu mundur bukan? Maju itu kemana? Kesini maju atau bukan? Enggak, itu nyamping kayak kepiting, jalannya nyamping. Tapi kalau saya hadap sini, ini maju. Maju itu kemana? Harus tahu arah. Arah yang benar mana. Saya hadap ke arah itu, disitulah saya ketika melangkah meskipun cuma satu langkah. Demi satu langkah. Tapi di situ saya bisa mengatakan, saya maju bersama Tuhan. Karena itu kita bukan untuk memilih satu dengan yang lain. Kita mengabaikan Marta. Kita harus melayani seperti Marta tapi dengan hati, tahu dulu, bergaul dulu dengan Yesus, dengan Tuhan kita. Sehingga kita tahu dia mau kita ke arah mana. Dari situ baru kita bisa tancap gas dengan baik. Tapi kalau kondisinya gambar seperti ini, kegiatan itu terlalu banyak. Sehingga orang itu mulai lelah. Sehingga cari arah pun kita sudah tidak lagi sempat. Karena itu bagian ini mengingatkan kita. Setiap kita itu bukan dipanggil untuk menjadi yang terbaik. Being with God betul. Tapi be the best tidak. Setiap kita bukan dipanggil be the best. Menjadi yang terbaik. Sehingga mirip seperti bangunan di Dubai. Yang semuanya itu ter di situ. Bangunan tertinggi. Lift tercepat. Ada mall terbesar. Akuarium terbesar. Dan semuanya harganya termahal. Sehingga saya tersiksa membayar cicilan. Semua ter. Kita dipanggil menjadi ter ini, ter itu. Bukan. Kita bukan dipanggil menjadi be the best. Kita dipanggil do the best. Give the best. Dan itu berbeda. Kita dipanggil untuk memberi yang terbaik berarti kita harus tahu. Tugas yang Tuhan titipkan ke saya apa? Satu hal yang Tuhan ingin saya lakukan saat ini apa? Lakukan itu meskipun sulit, lakukan itu dengan setia. Bukan be the best, give the best. Karena itu kita perlu doing for God, tapi sesuai arah yang Tuhan mau. Bagaimana tahu arah? Kita harus berelasi, punya waktu bersama Tuhan. Itu yang dilakukan Maria, yang tidak dilakukan oleh Marta. Karena itu saudara-saudara, saya akan tutup bagian ini dengan memberikan gambaran. Ada seorang itu menuliskan buku yang diberikan judul itu The Trellis and the Vine. Jadi trali dan akar atau tanaman rambat atau tanaman anggur. Dia mengatakan dia itu pindah di sebuah rumah. Di belakang rumahnya itu ada sebuah trali yang bagus sekali. Tralinya tuh saking indahnya sampai tidak berani ditanemin. Mahal, indah, saking indahnya kita tuh mau tutupin tanaman sungkan. Karena itu tanamannya ditaruh di depannya. Nah kalau gitu buat apa dikasih trali?
Akhirnya terali cuma jadi hiasan, fungsinya jadi tidak jelas. Dan kadang-kadang mungkin beberapa orang itu bisa pakai buat jemuran. Ini terali yang harusnya tanaman rambat itu bisa merambat sehingga bisa subur, berbuah. Dan kita tuh tetap bisa lihat dengan tetap indah. Kalau kita rawat tanamannya harusnya tidak merusak teralinya. Dan bukankah ini kadang-kadang gambaran sebuah gereja? Gereja bukan berarti tidak butuh yang namanya struktur, sistem. Mau menjalankan pemuritan butuh ruangan, butuh sistem, butuh bahan. Tapi yang terlebih penting adalah siapa yang menjalankannya. Ada semua itu, tidak ada tanaman yang rambat, buat apa? Karena itu kita perlu mewisuda yang bakal menjadi pemimpin-pemimpin kelompok. Karena diharapkan 22 orang nanti itu yang menjadi penanam tanaman ini. Karena kalau tidak, gereja cuma punya semua. Kalau di toko itu serba, mungkin kita bikin namanya kita ini gereja geserba. Gereja serba ada. Mau apa ada. Tapi sampai mau apa tidak jelas. Mau apa semua ada dari A sampai Z. Bukan GKY, GKZ. Dari A sampai Z ada. Lengkap ada. Mau apa? Sport ada. Kolam renang ada. Mau apapun ada. Kafe ada. Restoran ada. Toilet memang harus ada. Semua ada lengkap. A sampai Z. You name it. I give it. Gitu kan. Sebutkan. Ada di gereja saya. Lengkap. Tapi sampai ditanya. Arah gerejamu apa? Tidak tahu. Gerejanya cuma mirip seperti toserba. Akhirnya gereja menjadi geserba. Dikit-dikit geser orang gitu kan. Semua kegeser, bingung. Semua ada. Tapi sekaligus tidak ada yang Tuhan inginkan. Yang satu hal itu dilakukan di dalamnya. Semua itu mulai sibuk. Sibuk membersihkan terali. Catnya ngelupas dikit dicat ulang. Makin indah, makin mencolok. Tapi tidak ada tanaman yang berani merambat. Sampai lupa menanam tanaman di sebelah terali itu. Bukankah harusnya kita tuh seperti ini, bukan? Biarkan tanaman itu ngerambat tapi dirawat. Karena itu perlu pemimpin. Kalau tanaman itu buahnya gak dirawat akan merusak pemandangan juga. Ada gereja yang juga seperti itu. Yang penting kerjain dulu, gak usah pikir sistem. Yang penting kerjain dulu, nanti jadi apa terserah. Nanti kan Tuhan akan pimpin. Bagi saya kalimat-kalimat seperti itu bukan bersandar pada Tuhan. Itu mencobai Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu harus membereskan semua kekacauan kita. Padahal Tuhan bilang siapa yang tidak berangkat perang. Menghitung dulu busurnya cukup enggak. Siapa yang tidak membangun rumah itu menghitung dulu. Bangunannya bagaimana. Tapi kita orang Kristen berangkat dulu aja. Nanti belakangan dana dari mana? Nanti Tuhan cukupkan. Pokoknya jalanin dulu aja. Nanti Tuhan akan atur. Tuhan bilang enak aja. Kacau, semua kacau. Tanaman itu makin merambat. Tapi tidak jelas. Gereja jadi hutan rimba yang juga tidak enak dipandang. Bukankah harusnya kita itu sadar? Kita tetap harus seperti Marta. Tapi dimulai dengan hati seperti Maria. Tahu yang Tuhan mau apa. Tahu merambatnya bagaimana. Saya kasih gambar lagi. Bukankah kita bicara pemuritan. Kita memuridkan orang itu kita sadar. Banyak orang datang setiap minggu. Kita harap mereka masuk ke Christ Cell. Tapi Christ Cell itu siapa yang mimpin? Kita perlu pemimpin, core. Jadi kita sadar, kita tuh tidak kepingin orang cuman encounter with God, ikut kebaktian. Tapi dia juga bisa engage, terlibat di dalam persekutuan. Dan dia itu bisa menggali lebih dalam. Dengan bahan-bahan yang berjenjang, dia itu bisa kemudian mengenal Tuhan dengan lebih baik. Dan di situ kita tuh bisa melihat, orang itu bukan cuman ikut kebaktian umum, lalu diajak masuk lebih sibuk pelayanan, bukan. Tapi dia punya komunitas. Dia tahu bagaimana dia itu bisa mencurahkan isi hatinya, bertumbuh bersama. Dan dia itu bisa kemudian bertumbuh dengan lebih baik. Bukankah setiap kita dipanggil untuk lakukan itu? Itu tujuan utama kita memuridkan orang. Bukan mengajak orang masuk sebanyak mungkin untuk terlibat di dalam hutan rimba gereja. Tapi mengajak orang masuk untuk kita tuh perhatikan dia punya komunitas dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Itu tanaman rambat yang kita harus kerjakan. Yang hari ini akan diwakili oleh orang yang akan diwisuda. Tapi sebenarnya itu tugas setiap kita. Karena itu saya berikan gambar lagi. Ibarat seperti rumah yang indah.
teralinya ada, strukturnya ada. Tapi kalau kita cuma mengajak jemaat itu cuma main di halaman depan rumah, jemaat itu tidak akan mungkin bisa tersentuh. Karena itu biasanya kalau saya lihat gereja, ada jemaat baru, ketika angkat tangan, kita cuma biarkan dia di depan dan kita hujani dengan jam ibadah kita. Ya, ini bukan berarti menyindir beberapa gereja, enggak, tapi biasa yang seringkali secara umum dilakukan. Ada jemaat baru, ketika angkat tangan, kita punya 4 jam kebaktian. Jadi minggu depan boleh pilih jam yang manapun. Tanpa kita pernah ingat mereka datang itu kenapa. Cari gereja atau sedang mampir bergumul, kita tidak lagi peduli. Dia terus di luar, kita tidak pernah izinkan masuk. Karena itu kita pingin mereka punya komunitas diizinkan masuk. Untuk kita bisa saling mendoakan, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam pengajaran. Dan yang lebih penting lagi, kalau dia punya potensi, punya kerinduan lebih, kita ajak masuk lebih dalam lagi, bukan cuma di ruang tamu, tapi dia menjadi anggota keluarga. Bisa nginep bersama-sama, bisa stay, kita tuh bisa sama-sama dekat menjadi keluarga. Semua orang bisa masuk sebagai tamu, tapi cuma orang tertentu yang saya pilih menjadi istri. Itu yang keluarga inti. Di mana ketika tamu berikutnya datang, saya tidak lagi melayani seorang diri. Saya melayani bersama istri, anak, keluarga saya. Karena itu kita perlu menjadi orang yang cari tahu Tuhan mau apa. Agar komunitas ini bisa menjadi komunitas yang bukan kaku. Tapi komunitas yang menghadirkan kenyamanan, betul. Kita harus nyaman, makanya ada kafe. Tapi kalau nyaman cuma sekedar nyaman buat apa? Apakah nyaman ini mengarahkan orang itu mendapatkan pemulihan? Orang yang datang itu merasa saya punya teman di sini. Dan dia mau diarahkan, healing and direction. Diarahkan, saya mau bertumbuh. Saya mau melayani. Saya mau menjadi pemimpin. Saya mau ikut bahan berjenjang. Dari situ baru saya percaya. Terali sesederhana apapun yang kita bangun akan membawa orang itu makin dalam, diutus keluar. Sehingga meskipun terali itu tidak mewah, cuman kayu, tapi ada tanaman rambat yang sehat merambatinya. Bukan cuman itu, bahkan dia nggak akan menjadi tonggak yang kosong, tapi bahkan tanaman itu akan memenuhinya dengan rapi, sampai akhirnya menghasilkan buah bagi Tuhan. Bukankah itu yang harusnya dilakukan oleh gereja? Karena itu hari ini kita akan memvisuda beberapa orang. Dia mewakili setiap kita. Dan ketika kita melihat prosesi wisuda itu kita bertanya, kapan giliran saya? Apakah saya juga melakukan tugas sehingga gereja ini bukan cuma pagar terali kosong. Tapi ada tanaman rambat yang merambat dengan subur. Sehingga menghasilkan buah bagi Tuhan.